akan tidak bisa disalahkan. Cuma kita ini menemukan aja sebagai ilmuwan. Oh ternyata kemenangannya siapa tadi? Khazana Samarendra, bro. Menang yang pakai uang, bro. Nah, menang dong berarti kita ngambil teori, menggunakan teori dalam menyusun disertasi itu menggunakan teorinya solidaritas. Udah betul. Itu caranya. Tapi ada juga tidak menang tadi. Nah itu juga kebalikan dari teorinya dia itu. Selain daripada teori solidaritas, dia juga menggunakan teori yang indoktrinasi. Walaupun dikasih uang, tapi juga tidak menulis itu. Ini teori juga. Berarti dia teori kepentingannya dia tidak berlaku di situ. Dari mana kita melihatnya? Dari masyarakat. Masyarakat yang seperti ini tidak cocok dengan budayanya. Di politik jadi memang banyak seperti itu. Oleh kita kalau mau meneliti itu, ajak dulu orang plural itu paham dia bahwa masyarakat di sini tidak cocok pak dengan menggunakan uang. Tapi memang kalian memang tidak paham tentang multikultural ini. Nah ini jadi ditanya itu tidak ada jawab yang benar dan pertanyaan itu ya gitu saja. Dan itu yang diinginkan dalam disertasi kita nanti itu. Disertasi kita itu nanti itu yang kita inginkan. Ada dasar teoritisnya. Dan kita tidak menyalahkan tadi itu tidak menyalahkan yang pakai uang, tapi juga tidak menyalahkan yang tidak pakai uang. Tapi kita hanya menggunakan yang teori menang dengan teori uang tadi adalah solidaritasnya menggunakan ini. Tapi yang penting adalah teori individual yang menggunakan. Tapi juga dengan ada paksaan. Tapi ada juga dengan lain misalnya kemenangan itu dengan cara tadi karisma fatwa. Ada juga dengan umpan balik tidak menggunakan uang dengan cara memberi. Kalau tadi memberi, tapi dengan membangun fasilitas kan tidak nampak itu kan sumbangan gitu misalnya gitu. Kan itu tidak saya memberikan kamu tidak ada, tapi dia jauh-jauh sebelumnya sudah membangun sudah mencerahkan dirinya. Itu teorinya siapa? Teorinya Gramsci. Gramsci itu mengambil orang begitu. Kita dipengaruhi juga dalam teori Gramsci, terutama apa yang dapat beasiswa. Antara yang tidak dapat beasiswa dan beasiswa itu ada pengaruhnya teori Gramsci. Teori Gramsci. Mungkin ya dituntut oleh pihak-pihak itu yang dapat beasiswa itu minta waktunya selesai tepat waktu. Kemudian segala sesuatunya minta didahulukan segala macam. Padahal dalam teorinya multikultural kan tidak boleh begitu. Karena harus ada kesetaraan. Tumpang tindih. Itu sudah kita ini juga sudah menyalahi, sudah tidak multikultural. Pemprov tidak multikultural. Karena nanti kita terpacu dengan teorinya. Kita mengatakan begitu. Adanya sekolah luar biasa kalau dulu ya. Sekarang itu tidak. Kalau sekarang beasiswa yang bilang seperti itu. Ditutup ini. Apa bedanya yang kelas yang tidak dapat beasiswa itu disuruh kuliah pakai apa? Zoom. Online, bro. Ada perbedaan. Nah ini sudah tidak multi juga, bro. Tidak multi. Iya. Harusnya sama. Zoom. Nah ini contoh ya. Zoom semua. Kita larikan materi itu dari Zoom. Ini betul tadi yang dikatakan tiga etnosentrisme. Nah itu sentrisme masyarakat nanti akan terjadi begitu. Nah ini ditemukan teori ini. Kalau kita menggunakan judul yang untuk ini, maka teori yang menggunakan teori itu banyak. Bisa juga teori nanti itu teori yang bertentangan dengan ini nanti habis remas itu dan
kemudian teorinya Marx ya, Marx. itu Marx juga White. teori yang ringan-ringan, tapi dia masuk di dalamnya. Kalau Al-Quran kan jelas lah, misalnya kan yang ditanamkan itu kita sama apa ya. Itu ya yang terus kemudian yang kedua, mayoritas dan minoritas itu bukan jumlah. Itu di dalam topik kultural, bukan jumlah orang. Jumlah orang itu kalau jumlah mayoritasnya itu tidak signifikan, ya tidak multikultural. Tapi adalah mayoritas dan minoritas itu adalah kapasitas dia dalam menerapkan multikultural itu. Kapasitas. Bisa saja orang yang 3 orang yang lebih multikultural dibanding dengan orang yang 1000. Kapasitas Makanya sulit memang itu. Makanya saya lihat dalam makalah ini juga benar ada benarnya. Tidak ada menyebutkan yang multikultural, tapi plural. Masyarakat plural. Memang masyarakat kita masih masyarakat murni plural. Budaya kita masih plural. Agama kita masih plural. Nah terus bagaimana caranya tadi? Ya yang paling banyak itu yang melalui pendidikan. Makanya pendidikan lain menjadikan salah satu alat untuk mengembangkan nilai-nilai multikultural. Ya. Kita ini mencari. Mungkin di perguruan tinggi di Indonesia ada berapa namanya multikultural? Mungkin hanya 1 di Wisma ini mungkin. Nah itu mau mencari nilai-nilai multikultural. Ternyata kalau ditemukan ada. Itu kemenangan kita. Apa namanya ini? PAI. Ya PAI multikultural. menangan kita. Makanya saya lihat cepat sekali status itu naik. Sekarang sudah unggul. Karena dia ini temuannya ini bisa diatur tidak hanya di negara kita sendiri, tapi di negara lain ini bagaimana sih menerapkan multikultural. Kita lihat cara perkembangan yang disampaikan oleh sini tadi. Baru tahun 2017 perkembangan Inggris, kemudian muncul di daerah Asia itu masih Eropa, juga Australia yang dekat dengan sini. Nah padahal sebenarnya kita itu juga sudah multikultural, tapi tadi tidak minoritas. Tapi apakah tidak ada? Maka untuk menjawabnya ya menjadi disertasi saudara itu menjawab. Disertasi saudara itu yang menjawab. Saya menemukan ternyata nilai multikultural itu di situ ada. Jangan coba-coba mengatakan Bapak di dalam multikultural itu ada atau tidak ada. Saudara mendidikan kita agama ini misalnya ditemukan tidak multikultural, boleh menemukan ini buktinya, datanya ini. Tapi saudara mengatakan multikultural juga boleh. Jadi boleh kita menemukan. Tapi apa hasilnya? Data. Fakta dan data. Baru-baru ini Pak Sampai itu meneliti tentang pemikiran Pak Tola tentang multikultural. Juga ada yang menolak. Kiai Marzuki. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan. Saya kira yang paling penting itu fakta dan data. Data itu hasil penelitian. Kualitatif itu lebih akurat ya dibanding dengan kuantitatif. Itu nanti yang saudara teliti. Makanya sekarang arahnya arahnya materi kita itu ke disertasi. Teori-teori yang digunakan untuk di dalam penulisan disertasi. Nanti bisa misalnya kalau untuk bangun pertemuan semester depan itu kalau bisa langsung ditanyakan misalnya. Nah kelompok yang minoritas ini kalau dalam misalnya dalam teori yang digunakan atau siapa yang lebih tepat itu digunakan itu langsung disertasi itu ujian begitu. Bukan lagi kita mengatakan menang sini menang ke sana, tidak. Kita tidak bicara menang dan kalah. Tapi siapa yang mendukung pendapat ini, teori-teori itulah yang soliditas mekanik dan teori soliditas organik.
Kalau dengan cara paksaan itu namanya tandingan uang itu Ya. organik. Organik. Ya, itu peraturan juga dan organik namanya. Dibuat aturan supaya masyarakat sendiri. Termasuk juga tadi itu yang memberi umpan-umpan misalnya seperti di Gamski tadi. Tapi kalau yang mekanik itu dia memang sudah perjalanan jadi saya dikasih uang tidak dikasih uang ya saya ini. Nah itu namanya solidaritas mekanik. Tapi kalau sudah kena dikasih uang itu namanya Organik. Organik. itu yang kita inginkan dari solidaritas. Mana buktinya ini dapatnya menurut dapatnya. Nah temuan kita bagaimana? Temuan kita apakah mendukung teori-teori yang ada itu apa menolak kan itu kan? Atau jadi tadi semuanya kita tidak mendukung tidak menolak. Berbeda temuan kita dengan teori itu. Maka teori baru yang pernah. Paham maksud saya? Kalau kita hanya bicara masalah ininya materinya saja itu, anak juga sudah cukup itu untuk berdebat segala macam. Karena dia tidak akan melahirkan teori. S1 dan S2 tidak melahirkan teori disertasi. Tapi kalau S3 itu melahirkan teori. Makanya berat itu di situ. Paling ringan itu kuliah itu perasaan saya. Kalau ini S2, waktunya sedikit, temuan belum 20 S1 kena waktunya lama. 4 tahun. Ya, tapi yang paling berat itu S3 karena sederhana. Kalau tidak ada temuan bukan disertasi namanya. Saya dia harus banyak diperdalam. Dalam itu ya. Ya, kita masih yang untuk semester sekarang masih 3 makalah. Makanya dulu itu saya coba kalau kalian sudah punya judul-judul coba dilarikan ke disertasi sejarah itu mana itu kan mulai walaupun nanti semester 3 ini semester 2 bro. Ya semester 3 ada salah itu ada materi yang memang khusus untuk membuat yang untuk mengarah ke sana. Cuma juga itu semua menyambung dari yang ini kalau saya sama yang melanjutkan aja. Karena sudah separuh-separuh. Bapak Imam itu kalau dulu Pak Imam tidak ngajar. Saya sendiri yang ngajar itu 3 kilometer. Bisa ini katanya siapa? Budi katanya dia mau ngajar. Saya terima kasih jadi saya cukup 100 meter. Cuman kalau tidak jangan sampai tidak. Jangan sampai kosong. Dulu pernah juga kosong. Sering keluar negeri bro. Kosong akhirnya tidak terisi. Jadi yang korban kan mahasiswa. Nah itu lah kita materi di S3 itu tidak bisa dengan cara dadakan juga. Jadi kalau memang dia tidak mengisi misalnya dalam 1 semester itu tidak mengisi, orang jangka panjang sudah mempersiapkan kan itu Pak ya, untuk sampai diberikan kepada Bapak-bapak ini banyak nanti bicara teori yaitu di dalam literatur saya itu banyak teori yang dibaca. Itu ada beberapa teori misalnya dalam apa yang pertama itu teorinya soliditas itu kemudian ada lagi teori yang konflik. Teori konflik itu adalah teori yang menyangkut Hamas apa namanya tadi siapa namanya itu tiga dimensi non sosial non konflik ya konflik dan itu siapa lagi yang saya sebut tadi itu karma itu juga dipelajari itu dan itu dari kesana semua teorinya dari teori yang ada orang itu misalnya ada kepentingan itu adalah kepentingan saya kepentingannya jangka panjang tadi kepentingannya dekat saya harus baik dengan orang misalnya kan tapi tujuan saya adalah untuk
kepentingan. Nah, itu teori ini juga ada. Jadi bukan hanya sekedar itu saja, tapi teori ini juga ada. Temukan. Ya, begitu. Ternyata orang yang ini sudah beberapa tahun dia mengayomi masyarakat desa ini. Beberapa tahun. Tujuannya gimana? Itu teorinya teori kepentingan. Dan dari paksaan kalau kebijakan tadi yang ini kata capres sama segala macam itu teori paksaan namanya. Kepres PP. Nah yang kita itu tidak ada paksaan. Undang-undangnya dari paksaan. Sampai mereka itu istilahnya apa yang dia mau, apa yang dia lakukan itu memang berdasarkan apa adanya. Itu dasar-dasar yang dibutuhkan paling banyak digunakan. Itu yang dijadikan dasar multikultural. Teori kepentingan teori. Kalau masih ada itu namanya belum multikultural. Hati-hati lo meneliti. Lo meneliti yang diteliti itu tidak ada multikultural. Tidak bisa seperti itu. Saya untuk akhir-akhir ini sering dilibatkan di dalam uji tertutup itu masih tertutup. Kalau sudah terbuka sulit juga merubah. Baca loh disertasi yang diajukan itu tidak ada nilai multikulturalnya. Lalu saya minta rubah. Kalau perlu ulang gitu. Ulang memang karena tadi ini ulang. Jadi mohon maaf aja. Nah, kalau masih jauh sama sekali ya ulang saja. Nah, ulang-ulang itu banyak waktu, uang bayar lagi. Tapi karena memang belum dipelajari secara mendalam ya berbahaya. Mendalam Ini terpaksa menjadi sebuah itu minimal tadi tidak perlu besar yang kita cari. Paham ya? Tidak perlu besar, kecil tapi menemukan. Itu tadi saya katakan bukan mayoritasnya tapi minoritas tapi yang Kapasitasnya. Bapak Ibu tidak perlu meneliti nilai misalnya satu kecamatan, satu desa. Berarti kapasitas penanaman, pemahaman, pengakuan. Ada berapa RT di situ tidak perlu ada 9 RT, 3 RT cukup, 1 RT cukup. Di situ ditemukan nilai. Yang lain tidak ditemukan dan kita tidak mengurus yang lain. Gangguanku cuma satu-satu tahun. Ingat ya, jangan terpengaruh penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu saudara, kalau misalnya ada meneliti di sebuah daerah minimal berapa desa, misalnya kalau ada 10 desa minimal 7 desa ya. Nah kalau keluar dari satu desa dan satu desa itu dan satu ada satu RT, kamu betul-betul mengamalkan nilai-nilai itu dan cukup itu. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Gitu kan? Profesor yang tidak bisa, yang tidak tahu. Ya saya berani mengatakan begitu, sering saya baca dalam buku. Yang benarkan itu yang ditemukan. Makanya dia tidak berbicara itu mayoritas, tapi adalah tidak bicara minoritas. Mungkin siapapun yang menemukan itu ya masyarakat itu. Dan yang kita teliti itu bukan populasi. Ingat ya dalam kualitas itu. Tapi apalah yang diteliti informasi. Apa ada dalam berani bapak menjawab pertanyaan begitu dengan menguji tidak berani. Sering iya dalam ujian itu sering mahasiswa diserang bisa-bisa metodologi ini. Masa saudara masyarakat sebesar itu cuma peneliti yang sekecil ini sudah dikatakan multikultural. Tidak jawab mahasiswanya. Apa takut apa memang tidak bisa jawab. Dia jawab pun tidak. Takut nggak informasi. Takut nggak ada. Tidak jawab informasi. Makanya di disertasi itu harus memenuhi syarat semua bab 1, bab 2, bab 3
sampai bab terakhir itu ada benang merah yang menyambung. Teorinya ada teori metodologi itu sesuai dengan fokus yang diteliti. Teorinya juga begitu. Yang diteliti itu apa? Kalau dari peneliti yang diteliti itu apa? Itu metodologinya. Nah, yang diteliti aja tidak tahu di mana. Yang mau saudara teliti itu apa? Fokus penelitian. Hah? Fokus penelitian. Fokus saja lagi lain. Masa ada yang lain-lain belum ada yang yang diteliti itu adalah masalahnya, ya. Tapi masalah yang masalahnya. Terus kemudian dilarikan masalah itu ke fokus. Jadi masalah itu dasar untuk menentukan fokus penelitian. Judul itu tidak ada masalah, nanti aja bisa. Akhir sekali itu bisa gitu. Ini kan gitu ya. Yang itu kalau mengajukan judulnya aja sudah salah katanya dia. Ini tidak perlu. Kalau sudah salah, belum bicara isi kok sudah salah gimana? Langsung down. Iya, kalau dosen mahasiswanya ini ya langsung down gitu ya. Terus saya tidak ngurus saya gini. Judul, saya selalu dulu saya baca dulu konteksnya itu. Ya konteks permasalahan saya baca itu. Kemudian baru fokusnya, kemudian baru teori, metodologi. Itu baru masalah. Temuan itu paling gampang. Bab sebenarnya paling gampang menemukan hasil penelitian. Asalkan kita sudah tahu tadi masalahnya. Gampang. Paling gampang kemudian data itu kita terus sambil berjalan sambil ditulis. Bukan mentabulasi namanya, tapi kita terus berjalan sambil setahun 8 bulan itu selesai sebenarnya penelitian. Maka juga 6 bulan itu bisa selesai. Cuma ya tadi itu jangan berhenti. Kalau terhenti masalah penelitian kualitatif itu dia banyak yang terputus. Nah terputus informasi menjadi hilang. Ingat ya itu metodologi kualitatif. Dia terus. Makanya disebut dengan snowball sampling dia. Terus. Kalau bisa itu belum habis ini kita sedang menanyakan yang ini. Terus dia itu tinggal kita nyusun saja. Dan nyusun juga rapi. Saya kira itu yang minta saya persis jam 11 saya sudah 1 jam minggu depan coba kalau selesai 3 makalah. Siap Prof. Jadi selesai tugas saya juga berarti kalau ada yang terakhir itu saya ingin menanyakan satu-satu saja apa sudah ada judul atau belum, mana arahnya. Waktu pertemuan terakhirnya itu. Ya. Oh, siap. Siap, Bro. Ya, jadi kalau 3 Sangat siap saya. Tunggu yang makanya kalau minggu depan itu 3 makalah selesai. Kemudian berikutnya itu dalam minggu kapan kita atur. Kira-kira kalian sudah siap kan? Lalu saya tanya gitu nih mana gitu ya, menanyakan teori apa gitu kan, gitu. Teorinya siapa? Nah dari situ kalau Bapak sudah mulai mengarah, sudah bagus sekali. Dia pertemuan kalau dia lagi yang datang dengan pertajam saja lebih saya. Oh ini nanti ini. Kalau belum ada itu sama aja Bapak nambang tadi. Mau dulu bicara politik, kok kita bukan curang, kok kita juga bukan politisi, ya kan? Oh saya juga tidak pernah milih dalam pendidikan politik. Golput memang ya. Saya kalau waktu memilih itu saya rekreasi sama anak. Lebih baik saya makan ikan segar gitu. Karena saya luar
Kalau pulang sudah waktunya selesai. Boleh ditiru, Bro. Satu keluarga itu Pak. Ditiru bareng-bareng. Lalu kok saya pusing-pusing bikin kan. Jadi cara bersatu saya di sini kan pernah jadi pihak satu ya gitu semuanya. Dulu itu tidak ada aturannya, jadi dosen ada sudah doktor, ada profesor, itu calon ya calonnya itu musim calon itu Pak, calon DPR gitu. Non DPR. Nah saya ini karena apa? Karena pikiran saya itu satu orang politik itu tidak pernah objektif Pak. Pasti orang politik itu ya apa katanya orang itu pagi dulu ya Pak. Isu dele sore tempe. Ya, cocok. Itu orang politik. Tergantung makan siang dengan siapa. Iya, jadi itu dengan saya. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi tidak ada yang namanya pasti politik. Saya sport mengajar itu saya selalu bertiga. Saya bertiga dia mengajar. Sistem sedekah berapa ya? Dia tidak boleh mengajar lah satu selama dia sendiri jadi diprotes Pak saya. Karena ada aturannya. Tapi tidak saya cabut peraturan lain apa? Ikuti saya ikuti dia. Dia tidak boleh ngajar. Jadi orang-orang yang dia jadi di legislatif, di eksekutif itu kita nonaktifkan di sini loh. Itu dia mulai dari saya. Sekarang tidak tahu dia kurang. Memang mimpi itu harus berani. Udah berani jangan jadi pemimpin. Betul itu. Jadi mimpi itu harus berani Pak. Dengan cengir ya masyarakat kita pecah belah. Jadi oh ini Pak, baru-baru ini juga mau demo-demo kita ngomong harus tegas gitu. Kalau tidak tegas saya ambil kesimpulan ya kacau baru PBB segala macam itu campur apa urusannya PBB ya betul itu apa PP Jurnalisme. PBB itu sudah undang-undangnya sudah undang-undang ormas. Kalau kita kan undang-undang Yayasan. tidak ada lah saya bilang nanti saya saja dicopot kalau ada yang mau copot mau berani dicopot-copot gitu saya bilang. Negara kita kan bukan negara kekuasaan ya, tapi dia negara ada aturan. Diam sudah setelah saya bersikap itu. Pertama memang saya tidak ada. Itu saya yang mengamankan kemudian PB saya lawan ya. Dewan pengawas dan dewan itu saya lawan. Karena dia berpihak saya. Nah ini ada aturan. Aturan main. Yang menentukan ini adalah pengurus. Saya ketua pengurus. Ya. Dan kalian. Yang urus dia di atas saya. Memang dia di atas saya, tapi kewenangan berlain. Iya. Hanya mengawasi. Dan itu betul. Ya. Beda posisi itu beda. Beda posisi. Justru berani, kalau udah berani ya sudah apa kata Bapak. Kata Bapak hancur juga. Apa kata Bapak hancur sekolahan Bapak kalau Bapak jadi kepala sekolah. Apa saja kata yayasannya itu. Jadi dia itulah orangnya. Jadi ilmuwan itu memang itu tidak bisa dipilih oleh siapapun kalau dia sudah benar. Itu ciri-ciri orang ilmuwan. Nah kalian kalau mau jadi ilmuwan itu tapi memang itu tadi dia tidak ilmuwan itu ya tadi satu memang dia kalau dia tidak tahu dia mengatakan tidak tahu objektif dia itu jujur dia itu jadi dia bengkel makanya dia tidak mau menilai itu sembarangan kalau orang-orang ilmuwan dia mesti ada dasarnya dia itu lebih mampu lebih pintar lebih jawabannya itu lebih menukik lebih dia ya kalau memang tidak perlu diluluskan ya tidak perlu diluluskan dulu lah pokok dipaksa diluluskan sabar dulu ya kan nah itu misal itu ciri orang ilmuwan nah kalau tidak itu jangan jadi ilmuwan Pak banyak orang-orang itu beda tapi kalau bapak-bapak ini masih muda artinya
kesempatan untuk ilmuwan menjadi ilmuwan itu masih cukup bagus. Kecuali orang kita tua-tua sudah kiai dan duduk saja tidak dengan orang ngajar itu tidak usah kuliah. Itu banyak orang mau masuk di Wisma. Disuruh saya bimbing Pak, dengan saya bimbing bapak-bapak yang kiai-kiai yang sudah tinggi. Nah juga persis Pak Junaidi, Pak Junaidi masih hidup itu. Kalau saya bimbing ini ya, jangan Pak, saya aja. Saya membimbing yang kira-kira orang yang mau itu kuliah yang mencari ilmu. Kalau tidak saya tak usah saja ngajar. Kalau ngajarnya mau silakan benar, yang tidak ya tidak. Kalau bimbing itu nanti jadi beban saya. Kalau saya mengeluarkan dia menjadi seorang dokter, kan tanggung jawab saya. Lalu bukan bimbingan saya tidak masalah. Makanya bimbingan saya, tanda-tanda saya dijamin. Saya silakan kalau itu dari profesor luar negeri mau uji bimbingan saya, tidak saya tanda tangan, silakan. Jangan di sini-sini itu bimbingan saya. Itu tadi, kalau tidak itu tidak saya lepas. Nanti dulu pemahamanmu di sini apa, ini apa. Tapi di akhirnya banyak yang selesai. Saya juga tidak minta diuji dengan dosen-dosen yang di sini, bahkan begini saya. Silakanlah minta dari mana-mana, dari luar negeri itu silakan. Betul. Dialah dia uji bimbingan saya. Mau dari mana dia berangkat, mau dari akhir atau dari belakang? Iya. Boleh dia, tapi atau dari belakang ke depan. Maka sudah dipahami semua, maka dari tengah. Nah itu dia. Saya lihat masih muda-muda, dulu banyak yang tua-tua Pak. Tapi alhamdulillah juga belum sampai selesai meninggal. Lulus dulu bro. Lulus. Bapak gini tak gitu lah. Lulus sih. Makanya Banyak mikir. iya Pak. Masuk surga jihad. Ya orang kadang diberi bimbingan nggak mau bimbingan Ah, gantian siapa gitu. Gimana mau tidak bicara masalah materi, bicara masalah ngobrol kalau gitu tentang perjuangan gitu kan, tentang pengajian. Padahal kita ini malas. Profesor kan mengurangi bicara, jadi waktu jadi bicara. Dia ngobrol lalu merokok sudah sedus gitu kan. Jadi kita itu Pak, saya bilang sama Pak, saya mundur Pak, ada bimbingan. Ada berapa sekitar berapa yang saya mundur, gitu kan. Nah itulah, tapi bapak-bapak masih muda-muda, masih pas untuk. Makanya gelar profesor itu masih bisa nih. Amin. Ya, saya berdoa saja. Penting tadi kuatkan basic keilmuannya. Basic keilmuannya dengan membuatkan jangan tujuan kalian membuat basic kekuasaan atau keuangan. Jangan lagi menyusul dengan sendirinya. Oh dulu juga saya waktu kuliah itu berangkat S3 itu jadi dekan saya pas jadi dekan. Tidak ada syarat untuk mundur sebenarnya. Tapi saya begitu saya diterima saya mundur. Wah. Jadi saya mundur. Jadi bukan kita mundur itu harus begini. Jadi itu basicnya yang jangan. Niat saya kuliahnya adalah basic. Pak Najib silakan mundur dari dekan. Pak Dekan bro. Pak Dekan bro. Ya. Tapi tidak mau mundur bro itu. Itu namanya masih mempertahankan basic kekuasaan. Ya. Relasi Kena keuangan akhirnya. Calon rektor bro. Padahal nanti itu lebih dapat lebih dari itu. Dan itu dapat uang dari kita sudah membentangkan basic ilmu. Orang cari nanti itu Pak. Itu saya cerita sedikit. Cari orang yang basic ilmu kita itu bagus. Teman-teman kita yang satu kuliah kan. Oh dulu bicara ini yang paling paham itu Pak ini. Teman saya dosen di sana. Kita diminta Pak. Diminta itu bukan minta toh Pak. Saat akomodasi, saat transportasinya
Kita tinggal duduk, tinggal di hotel, tinggal di apa, pulang nanti dulu tinggal disangoni uang, disangoni apa. Sedang tidur kadang kita baca SMS juga bukan. Nah itu kalau basic yang kita tanamkan. Makanya kita paham dari jawaban-jawaban dari ini agak mengarah, ini jauh sekali. Sering Pak saya disuruh coba kamu ya, yang ada di kelas kalian kita ke situ, kemas namanya ini. Ya. Minta dengan dia bimbingan ini. Nah soal di situ mau dia lobby sekarang kamu sini nanti bawa oleh-oleh ya, itu kan urusan saya, urusan mereka. Jadi itu sudah dari segi biasanya dia datang nggak pernah ganggu apa-apa. Ya mungkin kakak kelasnya tadi itu. Itu sudah banyak saya. Di Lamongan itu Universitas Lamongan sudah punya saya, ada mahasiswa saya yang pintar. Ada nggak di Lamongan? Ada. Pak Hakim, Unisla. Unisda. Pak Eka itu pintar gitu, mau dengan saya. Di situ Bang. Oh bukan di saya. Unisda. Oh Unisda. Daerah. Unisda itu belum ada. Dan belum coba. Jombang, udah ada. Oh Lamongan ya. Lamongan. Saya yang selain itu sudah ada sertifikat. Tuban ya. Pintar. Kalau dia kalau misalnya dia dengan saya dapat dijual, langsung saya suruh ke sana. Saya suruh ke teman-teman yang ada dilayani. Kita tahu pokoknya jalan lancar, saya dan bisa bagus. Tidak berubah Jombang juga ada. Di mana nanti coba ada di dunia. Kalau ada sudah ada Jombang, saya, Jombang. lebih baik sana ya. Tidak usah ke saya. Setelah terakhir kadang-kadang itu baru berdagang juga saya. Artinya jaminan yang saya miliki itu ada, paham ya? Terjamin yang sudah saya luruskan itu, terjamin dia siap untuk membimbing di sana. Oke, saya hanya merangsangkan saudara itu. Sudah terangsang, Bro. Kalau ini Sudah saya kira terangsang. kalian itu sudah melebihi. Wih, jatuh. Jadi yang berdebat mungkin tidak mungkin kalah.